Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi di channel Awi Al-Raji, yaitu channel yang membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan atau melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini kami akan memberikan tips-tips cara bagaimana untuk menghafal Al-Quran, bagaimana untuk membaca tilawah Al-Quran yang baik. Juga di dalam channel ini kita akan belajar bagaimana berbahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara atau tips menghafal Al-Quran bagi Anda seorang ibu rumah tangga. Bagi seorang ibu rumah tangga tentu saja mempunyai tugas-tugas yang cukup banyak di rumah setiap harinya. Tetapi bagi Anda seorang ibu rumah tangga, tugas-tugas yang banyak ini bukan berarti Anda tidak bisa menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran ini, Anda akan menjadi salah satu media atau cara untuk menjadikan anak Anda sebagai anak yang saleh. Karena kenapa? Karena seorang ibu itu adalah madrasatun ula. Seorang ibu adalah guru yang pertama di dalam keluarga. Ketika seorang ibu itu setiap harinya bergelut dengan Al-Quran, maka insya Allah anak-anaknya juga akan langsung atau tidak langsung diajak untuk belajar mengenal Al-Quran dan ataupun menghafalkan Al-Quran. Jadi itu manfaat seorang ibu rumah tangga menghafal Al-Quran. Juga dengan menghafal Al-Quran ini kita akan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan impian dari kita setiap muslim. Bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi anak, bapak, dan seluruh anggota keluarga. Jadi menghafal Al-Quran ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Untuk itu, bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana dengan kesibukan-kesibukan kita bisa menghafal Al-Quran ini? Dengan banyaknya kesibukan seorang ibu rumah tangga bisa menghafal Al-Quran. Hanya pada saat ini kita akan membahas apa saja cara, tips untuk menghafal Al-Quran sehingga seorang ibu rumah tangga bisa mudah, tidak sulit dalam menghafal Al-Quran ini. Baik, tips yang pertama, luruskan niat kita. Niat ini menjadi hal yang sangat penting dalam beramal. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa inna a'malu biniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat kita. Jadi ketika kita pertama menghafal Al-Quran, kita luruskan niat kita. Jangan kita menghafal Al-Quran ini hanya untuk kita dianggap lebih indah, lebih saleh dari ibu-ibu yang lain. Jangan karena kita menghafal Al-Quran ini karena kita ingin misalnya mengikuti suatu perlombaan, atau kita ingin menjadi imam. Maka di awal-awal dalam menghafal Al-Quran ini kita luruskan niat. Kita menghafal Al-Quran ini adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menghafal Al-Quran ini hanya sebagai media agar kita bisa mengetahui ayat-ayat Allah, juga mengamalkan daripada Al-Quran.
Jadi niat kita bukan hanya menghafal saja, tetapi kita juga ingin mengamalkan Al-Quran. Dengan niat seperti ini, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah niat ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan ini hanya sampai di dunia saja. Dan kalau hanya niat kita hanya ingin ikut perlombaan, maka hanya sampai kita dapat ikut perlombaan, dapat hadiah, itu saja. Di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu hal yang pertama yang harus diingat ketika menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat suatu target. Bagi kita yang baru, ibu-ibu yang baru menghafal Al-Quran, maka targetnya itu jangan banyak-banyak dulu, 1 atau 2 ayat. Yang penting target kita 1, 2, kita biasa sebagai pembiasaan dulu. Target kita yang sedikit dulu, 1 atau 2 ayat, mana seiring dengan berjalannya waktu maka kita akan semakin banyak menghafal Al-Quran. Target kita akan semakin meningkat. Itu karena di dalam ayat-ayat Al-Quran ini terdapat ayat yang diulang-ulang, sehingga pada saat setelah beberapa lama kita menghafalkan, kemudian kita bertemu lagi dengan ayat tersebut, maka kita akan cepat menghafal Al-Quran. Jadi target ini penting karena dengan kita membuat target, maka kita memiliki satu goal, tujuan. Tapi apabila target kita tidak ada, maka akan kita, kalau ada hambatan atau ada gangguan yang lain, maka hilang lagi semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Tetapi ketika kita membuat target, kita punya satu tujuan setiap hari, ada yang harus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus punya waktu khusus untuk menghafal Al-Quran ini. Kita harus punya jadwal untuk menghafal Al-Quran ini. Waktu yang prime time, yang terbaik dalam menghafal Al-Quran itu adalah pada saat subuh, sebelum subuh, atau sesudah subuh. Itu adalah waktu-waktu yang sangat baik dalam menghafal Al-Quran, karena pada waktu itu kita lagi fresh, segar, dan belum ada yang dipikirkan. Juga suasananya sangat memungkinkan untuk menghafal karena suasananya sunyi dan tenang. Tetapi kalau misalkan ada kesibukan atau kita capek pada saat subuh itu, maka kita pindahkan waktu menghafal kita, misalnya pada asar atau habis maghrib. Jadi setiap hari itu kita jadwalkan tiap hari. Kemudian selanjutnya adalah kita mengulangi hafalan kita ini, atau kita mengulangi ayat-ayat yang akan kita hafal ini di setiap ada kesempatan. Misalnya kita menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 2. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jadi ayat 1 sampai 2 ini kita ulangi setiap ada kesempatan. Misalnya kita lagi menyapu, maka kita isi menyapu kita itu dengan mengulangi ayat yang kita hafalkan pada hari itu. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Untuk kita menyetrika, kita bisa mengulangi ayat-ayat yang kita hafalkan. Sehingga dengan mengulang-ulang tersebut akan masuk ke alam bawah sadar kita dan melekat di ingatan kita. Nah, selanjutnya adalah setelah kita
menghafal itu, kita perdengarkan hafalan kita itu kepada suami pasangan kita, atau anak kita, atau pembantu kita, terutama suami kita. Jadi ketika habis maghrib, kita dengarkan pada suami kita ayat-ayat yang kita hafalkan pada hari itu, dan akan dikoreksi apabila ayat-ayat yang kita hafal itu ada kesalahan, maka suami kita akan membenarkannya, sehingga kita tidak salah dalam mengingat atau menghafal Al-Quran itu. Karena terkadang kita kira kita ini sudah betul dalam menghafal, tapi setelah dilihat lagi, diperdengar kembali, ternyata ada kesalahan. Maka itu perlunya ada orang yang menyimak, mendengarkan bacaan kita. Dalam hal ini bisa kepada suami kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang sangat penting juga selain dalam menghafal Al-Quran, adalah kita memurajaah, mengulang Al-Quran. Murajaah ini sangat penting karena pada saat kita setelah menghafal Al-Quran, maka kita perlu mengikat Al-Quran itu dengan memurajaah, mengulang-ulangnya. Mengulang ayat tersebut bisa kita lakukan sebelum menghafal, menambah hafalan yang lalu. Misalkan hari ini kita sudah menghafal 2 ayat dari An-Naba, amma yatasaalun anin nabail azim, maka hari berikutnya sebelum kita menambah, kita ulangi dulu, murajaah dulu hafalan kita. Amma yatasaalun anin nabail azim. Sebelum kita menambah alladzi hum fihi mukhtalifun, sebelum kita menambah itu, maka kita ulang dulu ayat hafalan kedua. Kemudian kita mengulang-ulang ini, memurajaah ini juga bisa kita murajaah pada saat kita sholat. Di dalam sholat, insya Allah, apabila kita murajaah pada saat sholat, maka kita akan semakin kuat ingatan kita terhadap Al-Quran ini. Bisa pada saat kita sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ikut komunitas. Misalkan ada satu komunitas One Day One Ayah atau One Day Two Ayah, kita ikut komunitas itu. Atau ada komunitas ibu-ibu RT kita yang membuat komunitas hafal Al-Quran, kita ikuti. Karena dengan kita mengikuti komunitas itu, maka apabila suatu saat kita lemah, semangat kita kendor, pada saat kita pemberian semangat dari ibu yang lain, maka semangat kita akan muncul kembali. Kita akan enak, semangat kita akan kembali terjaga, dan kita tetap menghafal, semangat menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah doa dan istiqomah. Doa ini cukup penting karena doa ini menurut dalam hadis itu disebutkan bahwa doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Doa ini menjadi modal kita sebagai muslim. Kita bisa berdoa dengan doa bahasa kita sendiri pada saat mustajabnya doa, atau bisa kita juga berdoa sesuai dengan doa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Doa itu bisa Anda lihat di konten yang sebelumnya. Kemudian doa dan istiqomah. Kita perlu istiqomah karena dengan istiqomah ini sedikit demi sedikit, tidak lama, sedikit demi sedikit, tetapi dengan beriring waktu akan semakin banyak. Yang sedikit tadi akan semakin banyak,
ternyata setelah berjalan waktu kita sudah menghafal satu surah. Kita istiqomah lagi 2 surah. Demikian seterusnya sampai 1 juz, dan kemudian kita istiqomah. Dengan keistiqomahan kita, maka kita bisa menyelesaikan Al-Quran. Itulah cara tips bagi ibu rumah tangga yang ingin menghafalkan Al-Quran. Bagi Anda yang mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Bagi Anda yang punya pengalaman menghafal Al-Quran atau permasalahan menghafal Al-Quran, silakan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi